Oke, saya lanjutkan yang tadi ya. Sambil saya review dulu tadi sebelum kita udahan yang jam pertama, terakhir kita membahas gerak peluru ini. Nah, gerak peluru ini bisa dianggap parabola kalau 3 asumsi ini dipenuhi, yaitu percepatan gravitasinya dianggap konstan, buminya dianggap datar, dan tidak ada gesekan udara. Nah, kenapa jadi gerak parabola? Karena arah mendatarnya dia X karena tidak ada gangguan, arah vertikalnya, arah Y-nya itu arah X-nya GLB karena tidak ada gangguan, arah vertikalnya GLBB karena ada gangguan berupa percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, nanti ini buat ke yang selanjutnya, yang X sama Y-nya ini kita bisa tulis yang khusus untuk parabola. Ini kan umum, ini GLB dan GLBB. Tapi untuk gerak peluru ini kita bisa bikin yang lebih khusus sedikit. Nah, sebelum itu saya perlu ini dulu, perlu pastikan dulu, perlu disetujui dulu. Mau ke kanan positif atau ke kiri positif? Mau ke atas positif atau ke bawah positif? Itu acuannya pertamanya harus harus disetujui dulu. Bagaimana? Kanan positif atau kiri positif? Kalau kanan positif lebih kayak relate aja gitu, Kak. Iya, lebih biasa. Kanan positif tuh lebih biasa. Sama atas positif tuh lebih biasa gitu. Tapi kalau kalian pengen nggak biasa ya nggak masalah. Jadi, tapi kalau gambarnya begini udah jelas ya, karena ini X positif pasti, yang ini pasti Y positif. Berarti ke kanan itu positif, kiri negatif, dan ke atas itu Y positif, ke bawah itu Y negatif. Oke ya? Sehingga akibatnya percepatan gravitasinya ini bernilai negatif ya, karena arahnya ke bawah. Sehingga persamaan posisinya, persamaan kinematikanya, saya bisa tulis untuk gerak peluru jadi gini. Nah, sebentar, saya lihat dulu, saya kembali dulu sedikit. Bisa terima nggak? Arah X itu kan GLB. Kalau GLB berarti V-nya konstan. Kalau V-nya konstan, berarti arah X ini konstan. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau dimanapun selama gerakannya, V arah X-nya konstan. Berarti V dimanapun akan sama dengan kecepatan awalnya, akan sama dengan V0X. Berarti, di sini nih, yang arah X, itu memang GLB. Tapi elaborasinya saya bisa tulis begini. Vx-nya itu sama dengan V0x gitu. Konstannya itu sama dengan V0x. Sama dengan V0 cos alfa. Alfanya sudut elevasi ya. A-nya 0, berarti X-nya bisa saya tulis V0 cos alfa dikali T ditambah X0. Nyambung nggak? Ada masalah nggak? Nggak ada ya? Oke, sementara arah Y-nya dia GLBB. Berarti Y, V, Y, dan AY. Nah, AY-nya sudah jelas sama dengan min G, yaitu percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Berarti VY-nya sama dengan min GT plus V0Y. V0Y-nya bisa diganti V0 sin alfa. Lalu Y-nya minus setengah GT kuadrat plus V0 sin alfa dikali T ditambah Y0. Gitu ya. Nah, sekarang bahasan yang menarik adalah gimana kalau kita mau cari ketinggian maksimum. Atau Y max. Lihat balik lagi dulu sedikit ke gambarnya. Nah, Y max itu kan di sini ya.
Berarti keadaan di mana si bendanya udah nggak bisa naik lagi. Nah, perhatikan sebelum Y-max, dia kan lagi naik, bendanya naik. Berarti si bendanya ini VY-nya, kecepatan arah Y-nya itu ke atas. Berarti VY-nya positif. Bisa ngerti nggak? Bisa nangkep nggak? Ada masalah? Ada masalah? Nggak ada ya? Berarti sebelum Y-max, sebelum bendanya mencapai ketinggian maksimum, bendanya bergerak ke atas. Sehingga VY-nya itu bernilai positif. Setelah ketinggian maksimum, setelah dia mencapai ketinggian maksimum, bendanya turun. Karena bendanya turun, berarti dia mempunyai kecepatan arah Y yang arahnya ke bawah. Berarti negatif. Nah, itu menariknya. Menariknya gimana? Sebelum mencapai tinggi maksimum, dia VY-nya positif. Setelah mencapai tinggi maksimum, dia VY-nya negatif. Berarti VY-nya berubah dari positif ke negatif. Mungkin nggak lewat 0. Berubah dari positif ke negatif. Mungkin nggak lewat 0. Mungkin nggak? Mungkin nggak. Dia berubah dari positif ke negatif, tapi nggak lewat 0. Kalau dia sampai nggak lewat 0, artinya kan dia loncat, 0-nya nggak dilewatin gitu. Yang mana itu adalah sebuah hal yang konyol gitu kalau gini. Karena ini kan perubahannya linear gitu. Maka karena sebelum ketinggian maksimum VY-nya positif dan setelah ketinggian maksimum VY-nya negatif, berubah dari positif ke negatif pasti lewat 0. 0-nya itu di mana? 0-nya itu di puncak. Jadi di puncak itu dia hanya punya kecepatannya arah X saja gitu. Sebesar V0x. Di puncak VY-nya sama dengan 0. Nah, ini yang dijadikan syarat sehingga syaratnya adalah VY-nya harus sama dengan 0. Nah, dari VY sama dengan 0, kita masukin ke sini nih. Kita punya VY sama dengan minus GT plus V0 sin alpha. Berarti 0 sama dengan minus GT plus V0 sin alpha. Kalau saya pindah ruas berarti GT sama dengan V0 sin alpha. Berarti saya dapat T-nya sama dengan V0 sin alpha per G. Nah, ini saya sebut T-nya T max. Maksudnya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, sekarang kalau mau dicari ketinggian maksimumnya, gimana caranya? Tinggal masukin aja ke Y. Berarti saya punya Y sama dengan minus setengah GT kuadrat plus V0 sin alpha T ditambah Y0. Nah, ini saya masukin aja T-nya ke sini. Berarti Y max sama dengan minus setengah G V0 sin alpha per G kuadrat ditambah V0 sin alpha dikali T-nya V0 sin alpha per G ditambah Y0. Nah, coba dirapiin dikit nih. Ini minus G per 2. Ini kuadratin. V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G kuadrat. Ini tambah, kaliin V0 kuadrat
sin kuadrat alfa per G ditambah Y0. Ini G-nya coret 1. Ini per 2G. Saya samain penyebutnya nih. Jadi per 2G. Berarti saya dapatkan Y max sama dengan yang ini 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Ini minus 1 V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Berarti sisanya adalah 1 V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ditambah Y0. Nah, perhatikan saya ngasih kotaknya beda-beda warna. Maksudnya apa? Yang hitam penting, yang biru lebih penting, tapi yang merah yang paling penting. Kenapa begitu? Karena kalau kamu tahu yang merah, kamu bisa tahu yang biru, kamu bisa tahu yang hitam. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau kamu cuma tahu yang hitam, yang biru belum tentu tahu, yang merah belum tentu tahu. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Masih aman? Aman, Kak. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah gimana dengan jarak mendatar maksimum atau jangkauan. Tuh. Syaratnya apa sih jarak mendatar maksimum tuh? Saya kembali dulu sedikit ke gambar yang tadi. Nah, di sini nih. Syaratnya apa sih? Gimana caranya supaya kita bisa mengukur jarak mendatar maksimum? Mungkin nggak ketika bendanya masih di sini, kita ukur jarak mendatar maksimum? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti syaratnya apa dong? X max ya, Kak. Yoi. Kita hanya bisa mengukur, kita hanya bisa mengukur dia mencapai jarak mendatar maksimum ketika bendanya ketika apa coba? Bendanya udah ada di X max. Nah, benda dari X max itu maksudnya apa? Syaratnya apa? Mungkin nggak ketika bendanya masih di udara? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti bendanya harus di Bendanya sudah di tanah. Di tanah. Kalau di tanah berarti ketinggiannya berapa? 0. Nah, ini syaratnya. Jadi ketika bendanya mencapai jarak mendatar maksimum, syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan Y nih. Tinggal masukin aja. Berarti saya punya 0 sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0 sin alfa T ditambah Y0. Nah, ini jadinya persamaan kuadrat dalam T. Tapi, ini saya kasih tanda seru, kasus khusus. Kalau Y0-nya sama dengan 0. Artinya dia dilemparkan dari tanah. Di bawah tulisan kasus khusus ini, kalau Y0 sama dengan 0 tidak dipenuhi, maka tidak berlaku. Jadi yang ke bawah ini hanya berlaku kalau Y0-nya sama dengan 0. Nah, udah tinggal masukin. Berarti 0 sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0 sin alfa T. Sama-sama punya T, berarti bisa dikeluarin. T minus setengah GT ditambah V0 sin alfa. Berarti saya punya T-nya sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0. Ini dua buah bilangan, dikalikan sama dengan 0.
Berarti kalau nggak T-nya sama dengan 0, berarti yang ini yang sama dengan 0. Berarti minus setengah GT plus V0 sin alfa sama dengan 0. Ini artinya T-nya sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Yang menariknya ini adalah 2T max. Kenapa saya sebut menarik? Saya balikin lagi sedikit. Yang itu tadi berlaku kalau lemparkan dari tanah. Nah, waktu yang dibutuhkan dari tanah untuk mencapai puncak itu T max. Waktu yang dibutuhkan dari tanah untuk kembali ke tanah itu 2T max. Artinya dari sini ke sini, dari tanah ke sini dia butuh waktunya T max. Dari sini ke sini gitu sampai situ 2T max. Berarti kan dari sini ke sini dia butuh waktunya T max lagi. Nah, ini mendukung bahwa parabola itu simetri. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk dari tanah sampai ke puncak itu T max. Dari puncak kembali ke tanah itu dia butuh waktunya T max juga. Jadi parabola itu simetris. Oke? Oke ya. Nah, ya udah, berarti satu lagi adalah kalau mau cari x-nya berarti saya tinggal masukin ke, lihat saya punya persamaan x V0 cos alpha dikali T, T-nya ini 2 V0 sin alpha per G ditambah X0. Berarti saya punya X-nya sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin alpha cos alpha per G ditambah X0. Ada yang masih ingat 2 sin alpha cos alpha sama dengan apa? Trigono? Siapa? Apa? Alfa. Sin? 2 alfa. 2 alpha. Berarti bisa saya ganti jadi V0 kuadrat sin 2 alpha per G ditambah X0. Ini adalah X max. Tapi hati-hati yang X max ada syaratnya ya. Berlakunya kalau dilemparkan dari tanah. Kalau nggak dilemparkan dari tanah, ini rumus yang ini nggak bisa dipakai. Sama seperti yang Y max, ada kotak yang hitam, ada kotak yang biru, ada kotak yang merah. Kotak yang hitam penting, yang biru lebih penting, tapi yang merah paling penting. Kalau kamu tahu kotak yang merah, kamu bisa dapat kotak yang biru, kamu bisa dapat kotak yang hitam. Tapi nggak bisa berlaku sebaliknya. Nah, satu lagi yang menarik di gerak parabola adalah kita dari tadi ngomongin parabola-parabola, tapi apa benar lintasannya parabola? Kalau lintasannya parabola harus bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Benar nggak? Ya, kita cobain aja. Cobainnya dari mana? Dari yang persamaan ini. Lihat, X-nya kita punya V0 cos alpha T plus X0. Jadi saya punya X sama dengan V0 cos alpha T plus X0. Misalkan dia dilemparkan dari posisi awal X0-nya 0. Berarti saya punya T sama dengan X per V0 cos alpha. Lalu setelah saya dapatkan ini, saya masukkan ke Y. Y-nya sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0 sin alpha T ditambah Y0. Masukin coba. Bentuknya jadi apa ya? Min setengah G kuadratin berarti X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat alpha ditambah V0 sin alpha dikali T-nya X per V0 cos alpha ditambah Y0. V0 habis sin alpha per cos alpha apa?
Ini 2V0 kuadrat cos kuadrat alfa dikali X kuadrat ditambah sin alfa per cos alfa apa? Tangan ya. X ditambah Y0. Nah, ini bentuknya udah A X kuadrat ditambah B X ditambah C. Makanya dia bentuknya adalah benar, adalah parabola. Nah, kalau parabola itu hasilnya dari fungsi kuadrat. Hasil grafik, gambaran grafik dari fungsi kuadrat. Silakan, ada masalah atau enggak parabola? Ini yang sebelumnya, yang sebelumnya lagi. Nah, sini aja lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, itu yang dua Tmax itu dapat dari mana, Kak? Tmax-nya kan V0 sin alfa per G. Ini 2 V0 sin alfa per G. Tmax-nya kan V0 sin alfa per G. Ini V0 sin alfa per G dikali 2. Oh, iya. Berarti 2 Tmax. Oke ya. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya bahas soal yang tadi, yang nomor 7. Siapa yang nanya tadi nomor 7 ya? Saya lupa. Saya, Kak. Nah, coba tolong bacakan. Esther lagi, tapi jangan deh. Esther tadi udah baca kayaknya. Siapa ya? Tazkiyatul. Ada nggak ya orangnya? Ya, Kak. Tolong bacakan dong. Bentar. Seorang pemain ski melompat dengan sudut 37 dan kelajuan V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian ia mendarat dan menempuh jarak sejauh D pada bidang miring seperti gambar di bawah. Jika sudut kemiringan bidang 37, jarak D ditempuh adalah... Oke, asumsikan G. Oke ya. Nah, ini menarik. Menariknya gini. Misalkan, ini bisa saya gedein nggak ya? Oke. Tuh, gambarnya nggak tambah gede tapi ya. Tambah gede nggak sih gambarnya? Ya, lumayan lah ya. Nah, misalkan gini. Ini saya gambar diagram Cartesius di sini. Gitu. Ini titik 0, titik origin, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke ya. Bisa terima nggak yang ini? Itu adalah D sin 37 derajat. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari segitiga ini aja nih. Gitu ya. Ininya kan 37 derajat nih. Ini sudutnya 37 derajat nih. Berarti yang ini kalau misalkan T, kalau saya misalkan T gitu, berarti sin 37 derajat itu kan T per D. Berarti T-nya sama dengan D sin 37 derajat. Oke nggak?
Ada masalah nggak? Oke, Kak. Oke ya. Nah, dan satu lagi, yang ini adalah D cos 37 derajat. Karena kan panjang yang ini nih. Panjang yang ini, kalau misalkan yang itu adalah apa ya, P, maka cos 37 derajat itu adalah P per D. Berarti P-nya adalah D cos 37 derajat. Sampai situ oke nggak? Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, ya udah beres, tinggal kerjain aja. Ketika T-nya sama dengan 0, berarti awal nih. Ketika awal, lihat. X-nya sama dengan 0, dan Y-nya sama dengan D sin 37 derajat. Ketika dia sampai di tanah, yang T-nya entah berapa, saya sebut aja T-nya adalah T aksen gitu. X-nya sama dengan D cos 37 derajat, dan Y-nya sama dengan 0. Itu bisa terima nggak? Bisa? Ini ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Kak. Oke. Nah, sekarang saya kerjain yang biru dulu. Suatu T yang T aksen nih. Oh, ntar dulu. V0-nya belum saya uraikan. V0-nya coba saya uraikan dulu ya. Ini V0X, ini V0Y. Yang mana yang pakai cos 37, yang mana yang pakai sin? Yang cos, yang V0X. Kenapa? Kenapa? Sorry, nggak kedengeran. Yang cos V0X, Kak. Yang cos adalah V0X, betul. Karena dia ada di sampingnya. V0Y adalah V0 sin 37. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang keadaan di tanah, keadaan yang biru, berarti ketika X-nya sama dengan ketika T-nya sama dengan T aksen, X-nya sama dengan D cos 37 derajat. Sementara X-nya itu sama dengan V0XT ditambah X0. Berarti D cos 37 derajat sama dengan V0X-nya adalah V0 cos 37 derajat. Berarti V0 cos 37 derajat dikali T aksen ditambah X0-nya 0, karena awalnya X0-nya 0. Berarti saya punya T aksennya adalah D cos 37 derajat per V0 cos 37 derajat. Saya coret, berarti saya dapat D per V0. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung ya? Oke, sekarang saya oprek Y-nya. Katanya Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0Y. T ditambah Y0. Nah, Y-nya katanya 0. Berarti 0 sama dengan minus setengah G dikali T aksen kuadrat ditambah V0Y-nya adalah V0 sin alfa dikali T aksen ditambah Y0. Y0-nya adalah, bukan V0 sin alfa, sorry, biar langsung aja ya. V0 sin 37 derajat ya. Tambah Y0. Y0-nya adalah D
sin 37 derajat. Oke, sekarang berarti 0 sama dengan minus setengah G. Nah, T aksennya kita punya nih. Masukin aja. Berarti D kuadrat per V0 kuadrat ditambah V0 sin 37 derajat dikali T aksennya adalah D per V0 ditambah D sin 37 derajat. Ini V0-nya habis, sisanya tinggal D sin 37 derajat ditambah D sin 37 derajat. Berarti 0 sama dengan, ini saya rapiin dikit, minus G D kuadrat per 2V0 kuadrat ditambah 2D sin 37 derajat. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung, Kak. Nyambung ya? Nyambung, Kak. Nyambung. Saya pindah. Ini D-nya saya keluarin aja. Jadi 0. D-nya saya keluarin 1. Jadi min GD per 2V0 kuadrat ditambah 2 sin 37 derajat. Artinya apa? Dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0. Artinya D-nya sama dengan 0. Yang mana ini tidak memungkinkan, nggak boleh dong. Masa D-nya 0? Masa udah terbang gini terus D-nya 0? Nggak bisa. Berarti kemungkinan kedua yaitu minus GD per 2V0 kuadrat ditambah 2 sin 37 derajat sama dengan 0. Ini kalau saya pindah ruas, berarti saya punya GD per 2V0 kuadrat sama dengan 2 sin 37 derajat. Berarti D-nya saya punya, kaliin ke sini, 4V0 kuadrat sin 37 derajat dibagi G. Oke, 4. V0-nya punya nggak? 4-nya udah pasti punya. V0-nya punya nggak? Punya. Punya. Berapa V0-nya? 10. 10. Sin 37 punya? Punya. G? 10. Ya, tinggal hitung dong. Berarti 4 dikali 10 kuadrat dikali sin 37 berapa? 0,6. 0,6 dibagi G-nya 10. Berarti ini coret 1. Jadi 10. 10 dikali 0,6 adalah 6. 6 dikali 4 adalah 24 meter. Jadi jawabannya adalah yang, pas banget nih, A. Tadi siapa yang nanya? Esther. Esther, ada masalah nggak? Paham, Kak. Berarti yang X-nya itu kita cari buat dapet T aksennya, Kak. Betul. Betul. Buat cari T aksennya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini termasuknya di UTBK ini soal sedang. Kenapa? Karena lihat langkahnya ada berapa. Gambar. 1. Ini gambar termasuk ininya ya, termasuk penguraian segala macam itu 1. Ini menyatakan ini nih 2. Ini 3, ini 4. Ya, sama ini 5 lah. Sekitar 4 sampai 5 langkah. 4 sampai 5 langkah itu soal sedang. 3 sampai 4 ya 2 sampai 4 sih rata-rata itu soal mudah. 4 sampai 5 soal sedang, 6 ke atas itu soal sukar. Nah, yang paling banyak jumlahnya ya soal sedang. Soalnya nanti itu kamu
ngadu sama yang lainnya di soal yang sedang itu. Kalau yang mudah harapannya kan semuanya pasti bisa. Kalau yang sukar semuanya pasti nggak bisa harapannya. Nah, soal yang sedang ini yang jadi battleground-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Begitu dibahas kesannya gampang nggak? Pas baca soal kesannya susah. Itu masalahnya fisika juga. Kalau orang yang ngerjain pasti kerasanya gampang. Ada masalah nggak ini? Ada masalah lagi nggak? Enggak, Kak. Nggak ya? Nah, ini sebenarnya bisa juga langsung pakai si persamaan parabola yang tadi terakhir saya kasih itu. Cobain ya. Ini udah saya clear dulu ya, yang ini ya. Saya clear dulu yang ini ya. Iya, Kak. Terus. Nah, tadi bentuknya nih saya nyontek yang ini nih. Nah, ini. Ini ya. Min G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat alpha X kuadrat plus tan alpha X plus Y0. Jadi, saya masukin ke sini. Saya punya Y sama dengan min G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat alpha dikali X kuadrat ditambah tan alpha dikali X ditambah Y0. Betul nggak? Saya takut salah. Sama ya? Sip. Sekarang kita tadi nyatakan bahwa pas awal, pas T-nya sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 0, dan Y-nya sama dengan D sin 37 derajat. Saat T tertentu, saya nggak tahu berapa, X-nya sama dengan D cos 37 derajat, Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, coba. Ketika T-nya sama dengan 0, X-nya 0. X-nya 0 itu berarti kalau dimasukin X-nya 0, 0, 0, Y-nya sama dengan D sin 37. Berarti Y0-nya D sin 37, ngerti nggak? Ininya adalah D sin 37. Oke? Oke nggak? Atau nggak nyambung? Nyambung, Kak. Nyambung. Nah, Y0-nya itu D sin 37. Dari masukin aja X-nya 0 gitu. Ntar kamu dapat Y0-nya adalah D sin 37. Nah, sekarang yang ini, ketika X-nya D cos 37, Y-nya 0. Ya udah, masukin aja Y-nya 0. Berarti Y-nya 0 sama dengan minus G per 2 V0 kuadrat. Ini berarti sudutnya 37 derajat. Cos 37, cos kuadrat 37 derajat dikali X. X-nya D cos 37 derajat. Berarti D kuadrat cos kuadrat 37 derajat. Ditambah tan 37 derajat dikali X-nya D cos 37 derajat. Ditambah Y0. Y0-nya adalah D sin 37 derajat. Berarti 0 sama dengan ini cos kuadrat 37 derajatnya habis. Berarti saya punya minus GD per 2 V0 kuadrat ditambah, nah tangan itu kan sinus per kosinus.
dikali D cos 37 derajat ditambah D sin 37 derajat. Cosnya saya buang. Berarti ini 2D sin 37 derajat. Nah, ini udah balik lagi ke yang tadi. Tinggal dengan cara yang sama ntar dapat 24 meter. Lebih gampang nggak? Ya lebih gampang, lebih pendek langkahnya. Cuman ngapalin ininya mau nggak? Kalau saya sih males. Saya sih males ngapalin. Kalau kamu tanyanya sebelum saya ngejelasin juga saya mungkin nggak ingat itu. Karena saya males ingat-ingat yang kayak begitu-begitu. Karena menurut saya itu bisa dicari lagi gitu, sering nggak usah diingat. Oke? Soal ini masih ada masalah nggak? Kalau udah nggak ada, saya kasih contoh satu lagi. Apa? Itu D-nya kuadrat bukan? Oh betul, D-nya yang ini ya. Sorry, saya salah. Ini atasnya udah bener kuadrat, sininya malah nggak kuadrat. Sorry, salah saya ya. Thank you. Ada masalah lagi? Kalau nggak ada, saya coba soal satu lagi parabola. Terus kita masuk apa namanya? Melingkar, gerak melingkar. Oke, nggak ada ya. Saya clear dulu. Terus. Bentar. Mau nomor 6 atau mau nomor 8? Kapan, Kak? 8. Yang nomor 6, yang nomor 8 berapa orang? Aku, Kak. 1, Saya, 2, Saya Saya, juga, Kak. Kak. 8 Kak. 3, 4, terus 8. 5. Yang nomor 6 berapa orang? Sepi yang nomor 6. Ntar, nih liatin lagi yang nomor 6. Nih yang nomor 6. Gak ada? Ya udah, saya bahas nomor 8 ya. Oke, tolong bacakan dong. Yang tadi nanya siapa? Saya nggak tahu. Saya, Kak. Boleh. Kamu udah pernah baca belum? Belum. Ya, sok silakan baca. Peluru ditembakkan dari tanah condong ke atas dengan kecepatan V dan sudut elevasi 45 derajat dan mengenai sasaran di tanah yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 M. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai V adalah... Oke, ini saya sebetulnya rada nggak ngerti kenapa kamu milih nanya yang 8 daripada yang 6. Karena ini tinggal masukin rumus doang. Lihat, ditembakannya dari mana? Ditembakkan dari tanah. Berarti Y0-nya 0 ya. Artinya kalau Y0-nya 0, kita bisa pakai ini nih. Bisa pakai ini. Ini yang khusus Y0-nya 0. Ya udah. Berarti
Yang ini mengenai sasaran di tanah yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5. Berarti ini kan jarak mendatar maksimum. Ya udah, jarak mendatar maksimumnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G ditambah X0. X0-nya kalau nggak dikasih tahu bisa dianggap 0. Ya udah, yang nggak punya apa? Xmax punya V0 kuadrat, itu yang dicari ya. Ya, sin 2 alfa, alfanya berapa? 45 derajat. Berarti bisa dapat kan? G-nya juga punya. Bisa dapat dong V0 kuadratnya. Ini saya bikin dalam V0 kuadrat dulu. V0 kuadrat berarti G X max per sin 2 alfa. Berarti kalau mau V0, akar G X max per sin 2 alfa. Gitu? Cobain ya. Akar. G-nya berapa? 10. X max 2 dikali 10 pangkat 5 dibagi sin 2 alfa berapa? Alfanya berapa? 45. 45 derajat. Berarti 2 alfanya jadi 90. sin 90. Sin 90 derajat berapa? 1. 1 ya. 10 kali 2 kali 10 pangkat 5 berarti kan 10 pangkat 6 kali 2. 10 pangkat 6-nya bisa keluar dari akar, berarti 10 pangkat 3 dikali akar 2. Ada nggak? Akar 2 kan ini bentuknya dalam koma. Akar 2 itu sekitar 1,4. Maka V0-nya jadi 1,4 dikali 10 pangkat 3. Gitu. Kenapa kamu bingung? Apa yang kamu bingungkan dari soal ini? Kenapa? Maksud saya kenapa ditanyain? Nggak apa-apa juga sih ditanyain, cuman saya penasaran. Alasannya apa? Oke, nomor 8 ada masalah nggak? Kalau enggak, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu kinematika rotasi. Nggak bisa lihat slide yang jarak mendatar maksimum. Oke, oh sorry, ini saya hapus dulu ya. Nih. Oke, sudah Kak. Oke. Oke ya, parabola udah ya. Nanti kita nanti kalian coba-coba lagi aja sendiri. Kalau misalkan ada masalah silahkan tanya saya. Parabola banyak ininya, banyak apa ya? Banyak ragam soalnya. Nah, di kinematika yang terakhir itu adalah kinematika rotasi. Nah, sekarang bayangin ada sebuah benda yang sedang bergerak melingkar.
Ini titik pusatnya. Dan jari-jari lintasannya adalah R. Nah, yang menarik adalah sebuah benda yang bergerak rotasi, sebuah benda yang bergerak melingkar, itu dia berbelok secara terus-menerus. Jadi, kalau misalkan di sini, dia punya V-nya ke sini, nah, setelah berapa lama dia pasti akan berbelok. Sehingga untuk benda yang bergerak melingkar ada syaratnya, yaitu ada percepatan yang membuat dia berbelok. Harus ada percepatan yang membuat dia berbelok. Namanya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini yang membuat bendanya berbelok. Jadi yang membuat V-nya berubah arah, tapi tidak bisa berubah besarnya. Nah, ini nanti dia akan terus-menerus berbelok. Jadi percepatan sentripetalnya selalu arahnya ke pusat terus. Nah, kalau misalkan ada yang mau merubah arah, ini kan mengubah arah nih. Percepatan sentripetal itu mengubah arah V. Kalau mau mengubah arah, mengubah besar. Mau mengubah besar V, itu ada percepatan satu lagi. Namanya percepatan tangensial. Jadi ada dua percepatan di sini. Ada percepatan tangensial, ada percepatan sentripetal. Kalau percepatan tangensial searah sama V, artinya dia dipercepat. Kalau berlawanan berarti dia diperlambat. Nah, yang ini tuh percepatan total. Nah, bedanya kalau sama kinematika translasi, di kinematika translasi kita mengenal posisi kecepatan, percepatan. Kalau di sini kita mengenalnya posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Lambangnya, posisi sudut adalah theta, kecepatan sudut adalah omega, percepatan sudut adalah alfa. Satuannya yang dipakai harus radian. Kenapa harus radian? Karena di sini kita butuh menyatakan panjang busur. Menyatakan panjang busur itu paling enak pakai radian. Karena kalau kita pakai radian, itu panjang busurnya hanya tinggal sudutnya dikalikan dengan jari-jarinya. Itu jadi panjang busur. Nah, diagram kinematikanya sama persis. Kalau dari theta mau cari omega, berarti omeganya turunan dari theta. Alfanya turunan dari omega. Dan kalau 2 kali, berarti alfanya turunan kedua dari theta. Kalau sebaliknya, berarti omeganya adalah integral alfa dt. Ini tetanya adalah integral omega dt. Dan kalau 2 kali berarti tetanya adalah integral 2 kali alfa dt. Begitu. Nah, hubungannya apa kalau sama kinematika translasi? Hubungannya adalah jarak yang ditempuh suatu titik itu adalah sama dengan theta r. Kecepatannya sama dengan omega r, kecepatan linear ya. Percepatan ada 2 nih. Percepatan tangensialnya itu alfa r. Dan percepatan sentripetalnya itu omega kuadrat r atau V kuadrat per R sama aja. Kenapa bisa sama aja? Tinggal diganti omeganya dari sini nih. Ntar dapat hasilnya sama.
Nah, di gerak melingkar sama juga sama di gerak lurus ada dua buah gerak melingkar yang khusus. Yaitu ada GMB, ada GMBB. Ini sama persis. Theta, omega, alpha. Kalau GMB artinya omeganya konstan. Tapi nggak boleh sama dengan 0. Alfanya 0, tetanya omega T ditambah theta 0. Kalau GMBB, alfanya konstan. Tapi nggak boleh sama dengan 0. Omeganya alpha T plus omega 0. Tetanya setengah alpha T kuadrat ditambah omega 0T ditambah theta 0. Begitu. Udah kinematika rotasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kinematika rotasi. Beda tendensial maksudnya. Iya sih, itu yang CP. AT sama ACP itu bedanya apa, Pak? Sorry, apa kepotong tadi? Apa? Beda AT sama ACP itu apa, Pak? AT itu percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu sejajar dengan V. Kalau percepatan sentripetal, percepatan ACP itu percepatan yang tegak lurus terhadap kecepatan. Akibatnya apa? Percepatan tangensial ini dia hanya bisa mengubah besar dari V, tapi tidak bisa mengubah arah. Di lain pihak, yang ini hanya bisa mengubah arah. Kenapa arahnya perlu diubah? Karena kan dia berbelok terus-terusan gitu. Begitu. Percepatan sentripetal ini dia tegak lurus V. Yang ini dia sejajar V. Oke, makasih, Kak. Siap. Ada Oh, pertanyaan? Di situ tuh itu omega ya, Kak? Yang mana? Yang mana? W yang digerak melingkar khusus itu W omega. Bukan juga, W, Kak? bukan W, namanya omega itu. Itu omega kecil. Itu kalian pernah tahu resistor? Resistor tuh kan misalkan 5 ohm. Ohmnya ini kan dari omega. Ini tuh omega besar. Maksudnya ohmnya gini. Ohmnya itu sebetulnya nama orang. Tapi lambang ini kenapa nggak O aja sih? Kan satuannya ohm. Kenapa nggak pakai O? Nggak, lebih umumnya pakai omega. Omeganya itu omega huruf besar. Ini omega huruf besar. Yang ini itu omega huruf kecil. Sama aja sama sigma huruf besar ini. Yang ini sigma huruf kecil. Karena kan huruf Yunani juga ada huruf besar, huruf kecil. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini saya bahasnya sangat singkat sekali nih. Saya biasanya gerak melingkar, saya butuh satu pertemuan sendiri. Gerak lurus saya butuh, kinematika tuh biasanya saya butuh 2 pertemuan. Sekali pas bahas persamaan gerak, yang kedua bahas kinematika translasi, terus baru bahas parabola, berarti butuh 4 pertemuan seenggaknya.
Nah, jadi singkat banget karena cuma review singkat aja. Nah, yang lengkapnya silahkan lihat di YouTube buat kalian review ya. Nah, coba saya sih pengennya coba kalian bikin catatan dari situ gitu. Jadi dari video itu kalian bikin catatan dengan catatan sendiri, nulis sendiri. Terus nanti setelah itu kamu pahamin benar, terus kamu cobain soal tanpa lihat catatan yang kamu bikin sendiri. Menurut saya itu langkah review paling aman sih. Nah, coba di soal yang tadi ada 2. Ini tadi siapa yang bingung nomor ini? Nomor 10. Saya, Kak. Oke. Ini sebenarnya cukup mudah. Tapi saya mau bahas nomor 9 dulu karena ini nomor 9 penting. Oke, tolong bacakan siapa ya nomor 9 ya. Siapalah, tolong bacakan lah. Yang belum. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Oke. Maka satu kecepatannya konstan. Oke, bentar dulu. Kecepatannya konstan, benar salah? Lihat. Salah dong, Kak. Saya balik dulu sedikit. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan kan berarti GMB. Yang konstan itu kecepatan sudutnya. Tapi lihat, omeganya kalau saya masukin ke sini, omega kali R. Berarti besar V-nya konstan. Iya nggak? Karena ininya konstan, omeganya konstan, R-nya juga konstan. Berarti V-nya juga konstan. Berarti kecepatannya konstan nggak? V-nya berarti konstan ya? Besar kecepatannya yang konstan. Tapi kecepatannya tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Kenapa kecepatannya nggak konstan? Kecepatan itu vektor. Vektor. Kecepatan itu kan vektor. Kalau vektor artinya dia punya besar, dia punya arah. Kita sebut vektor itu konstan hanya kalau besarnya tidak berubah dan arahnya tidak berubah. Besarnya konstan. Arahnya konstan nggak? Enggak. Arahnya tidak konstan. Karena dia berbelok terus-menerus, melingkar. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2, kecepatan sudutnya konstan, betul? Betul. Betul. Ini justru syaratnya ya nomor 2. Nomor 3, percepatannya konstan. Betul? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena nomor 1 sudah. Ada arahnya. Nah, alasannya sama ini ya. Sama kayak begini. Cuman kalau saya ganti kalimatnya, besar percepatannya konstan. Betul salah? Betul. Betul. Kalau GMB A tangensial kan sama dengan alfa R. Ini 0. Sehingga percepatan yang terjadi hanya ada percepatan sentripetal, yaitu omega kuadrat R. Omeganya konstan, R-nya konstan. Berarti besarnya konstan. Besar percepatannya konstan. Tapi arahnya selalu berubah. Berarti nomor 3 salah. Nomor 4, lajunya konstan. Betul salah? Betul. Betul, laju itu besar kecepatan ya. Speed. Betul, ya, Kak. Berarti 2 dan 4. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak nomor 9? Nah, ini nomor 9 sebetulnya
ya cuman dalam tanda kutip cuman gini doang, tapi kalian bisa kepleset ke jawab E, karena kalau misalkan kalian nggak tahu vektornya arahnya berubah, kalian mungkin tergoda buat jawab E gitu. Ngerti ya nomor 9 ya? Ngerti, Kak. Oke. Sekarang ini ada masalah lagi nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas ya, cukup jelas ya. Kalau misalkan sekarang nggak ada pertanyaan nih, terus tiba-tiba ntar pas misalkan kalian mau review pertemuan hari ini, terus kalian nonton video lagi, terus wah Kak yang ini gimana caranya ya? Kok saya lupa ya? Silahkan tanya ulang lagi aja ya. Karena justru memang harus begitu. Jadi nggak mungkin belajar tuh cuman butuh sekali pengulangan gitu. Nah ketika pengulangan berikutnya kalian ada yang lupa ya tanyain lagi aja. Nah sekarang ini saya clear dulu. Satu lagi nomor 10. Nomor 10 tadi siapa yang nanya? Tapi udah jawab ya? Udah baca ya? Silakan tolong bacakanlah siapa ya? Iya Kak, nomor Sok, tolong bacakan. Tolong bacakan nomor 10. Loh, hilang. Siapa yang belum baca? Nggak ada yang mau ngaku pasti. Ntar saya sambil ngecek internetnya. Siapa yang mau baca? Aja Sok. jari-jari roda A sama dengan 20 cm, roda B 5 cm, dan roda C sama dengan 25 cm. Pada saat roda A berputar dengan kecepatan anguler 25 radian S pangkat minus 1, kecepatan anguler roda B adalah... Oke, kecepatan anguler tuh kecepatan sudut sama ya. Ini radian per sekon. Lihat aja satuannya, radian per sekon tuh udah pasti kecepatan sudut. Nah, cuman ini saya ada yang lupa ini. Hubungan antar roda. Saya kasih di sini aja ya supaya nggak hilang. Nah, hubungan antar roda itu ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, itu bisa kalau 2 buah roda itu sepusat. Jadi, tuh. Pusatnya sama, lalu dia bergerak bersama. Yang ini jari-jarinya. Oh, sorry. Lupa, ini misalkan yang dalam A, yang luar. Yang dalam A, yang luar B. Ini RA, jari-jarinya, ini yang luar RB. Nah, kalau roda ini berputar, maka dia akan berputar bersama-sama. Akibatnya, kecepatan sudutnya itu pasti sama. Dan searah. Maksudnya searah ya nggak mungkin. Kalau misalkan B-nya muternya ke sini, ya nggak mungkin A-nya muternya ke sini gitu. Pasti A-nya ikut muternya ke sana juga. Arah putaran itu cuma ada 2. Berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. CW atau CCW. Clockwise atau counterclockwise. Yang kedua, itu kalau 2 buah roda disinggungkan.
Ini misalkan A, ini B. Ini pusatnya beda. Ini pusatnya A, ini pusatnya B. Yang ini RA, yang ini RB. Maka karena dia disinggungkan, maka kecepatan singgungnya yang akan sama. Berarti kecepatan linearnya. Tapi arahnya berlawanan. Kalau yang A muternya ke sini, maka yang B muternya ke sini. Nah, yang samanya adalah V-nya. V-nya sama dengan VB, tapi berlawanan arah. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah dihubungkan dengan belt atau rantai. Belt atau rantai. Nah, kalau ini begini, yang ini begini. Nah, kalau ini muternya ke sini, yang ini juga muternya searah. Ini kayak sepeda lah gitu, kayak genjotan sepeda. Kalau yang rodanya genjotannya kamu genjot ke depan ya rodanya juga ikut ke depan. Terus ini karena dihubungkan begini berarti V-nya juga yang sama. VA sama dengan VB. Tapi dia searah. Gitu ya. Nah, balik lagi ke soal yang tadi. Nah, ini kebetulan dihubungkan dengan belt semuanya. Berarti di yang pertama itu kan A dihubungkan dengan belt. Taruh, kok ada chat? Oke. Ini di yang pertama di A sama C, itu kan A sama C dihubungkan dengan belt. Berarti saya bisa tulis VA sama dengan VC. Lalu C dihubungkan dengan roda B dengan belt juga. Berarti VC sama dengan VB. Itu kan? Berarti dari sini kita bisa simpulkan VA sama dengan VB. Sementara V itu kan sama dengan omega R. Berarti ini omega A RA sama dengan omega B RB. Yang kita butuh apa? Omega B sama dengan RA per RB dikali omega A. Berapa nih? RA-nya berapa? Punya nggak? Ini ya. Perlu diubah ke meter nggak? Nggak perlu, karena perbandingan ya. Iya. Jadi 20 dibagi 5 Nggak perlu dikali. ya? Nggak perlu, karena dia ini, sama satuannya dan perbandingan gitu. RA per RB gitu. Omeganya berapa? Nih, omega A. Ini ya. 25. Yoi. Ini coret berarti 4. 4 kali 25 adalah 100. Begitu.
Siapa tadi yang nanya? Cukup menjawab nggak? Sebentar, Kak. Oke, silakan. Oke, Kak. Hmm? Saya paham. Oke ya. Oke. Nah, ini tinggal Thank you. Oke. Ini tinggal 10 menit saya coba bahas yang ada di sini beberapa lagi ya. Tapi yang gerak melingkarnya menurut saya udah cukup lah. Tadi ada yang sempat nanya nomor berapa ya? Ntar dulu. Ini saya clear dulu ya. Saya clear. Des. Coba. Kak, Yo. yang tadi di post test ada yang saya bingung Kak, nomor Oke. Post test nomor berapa? 9 Kak. Ingat banget tuh. Oke. Ini gerak melingkar. Ini lucu. Lucunya tapi kalian pasti sebel. Ini simple banget padahal. Coba bacain. Sebuah partikel sedang bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 25 pi 0,25 pi radian per second pada bidang XY diagram Kartesius dengan lintasan sesuai persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Partikel tersebut bergerak berlawanan jarum jam serta posisi awalnya adalah 0,5 meter. Percepatan partikel tersebut pada saat T sama dengan 6 second adalah... Oke, sekarang gini. Benda bergerak melingkar beraturan. Bergerak melingkar beraturan. Tadi sempat kebahas nih di yang tadi yang nomor 9 yang pretest. Bahwa kalau bergerak melingkar beraturan, besar percepatannya kan konstan ya. Kenapa bisa besar percepatannya konstan? Karena percepatannya kan ada dua nih. Ada percepatan tangensial. Percepatan tangensialnya sama dengan alfa R. Alfanya 0 karena GMB kan alfanya 0. Berarti tangensialnya 0. Yang tersisa hanyalah percepatan sentripetal, yaitu omega kuadrat R. Omeganya konstan, besarnya. R-nya juga konstan. Berarti ini besarnya konstan. Berarti kita bisa ngitung dulu dong. Berapa nih? Omeganya berapa? Ya. 0,25. Berarti 0,25 itu kan seperempat ya. Berarti ini saya bisa tulis pi per 4 gitu. Oke nggak? Oke? Oke, Kak. Oke. Dikali R. R-nya berapa? 5. 5. Nyambung nggak 5? Ada yang bermasalah nggak R-nya 5? Dari sini nih. Oh, dari persamaan lingkarannya ya, Kak? Kan kita punya persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu kan bentuk umumnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kebetulan pusatnya di 0,0, berarti A sama B-nya 0, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya berarti udah 25 ini. R kuadrat. Berarti R-nya 5. Berarti berapa dong? 5 per 6. 5 pi kuadrat. Per 16 pi kuadrat. Nah, tinggal dicari yang mana arahnya gitu ya. Nah, sekarang gini. Ketika T-nya 6 sekon, sekarang kita bisa ngitung nggak butuh waktu berapa detik sih sampai dia kembali lagi melakukan satu putaran? Sekarang gini, saya gambar dulu ini ya. Bisa bagus nggak ya? Ya udah, gini aja.
Mudah-mudahan cukup bagus gambarnya. Nah, posisi awalnya 0,5 itu di mana sih? Ini kan X, ini Y. 0,5 itu di mana? Agak ke atas. Di sini nih. Ini titik 0,5 gitu. Ini posisi awalnya di sini. Nah, sekarang kita bisa ngitung nggak periodenya berapa? Antara omega sama periode itu waktu yang dibutuhkan untuk dia satu putaran ya. Itu ada hubungannya. Yaitu, ada yang ingat apa? Omega sama dengan 2pi per T, betul sekali. Berarti kita bisa ngitung T-nya. Yaitu T-nya sama dengan 2pi per omega. Nah, sekarang 2pi per omega. 2pi berarti dibagi omeganya berapa? Pi per 4. Gitu ya? Oke nggak? Oke, Kak. Oke, berarti berapa nih? 8. 8 second. Nah, sekarang lihat. 8 second artinya dari sini, dari 0,5 itu sampai ke sini itu butuh waktu 8 second. Sekarang kalau 8 second ini kan dia GMB nih. Berarti 8 second ini artinya dia setiap seperempat lingkaran dia butuh waktunya 2 second. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Kebayang. Kesini 2 second, kesini 2 second, kesini 2 second, terus ini 2 second lagi. Yang ditanya ketika T-nya sama dengan 6 second. Berarti dia lagi di mana dong posisinya? Di yang sebelah kiri bawah. Kok sebelah kiri bawah? Sebelah kanan dong. Kan berputarnya berlawanan. Oh iya. Berlawanan jarum jam. Sorry. Ya ya? Oke ya? Ya. Oke, Kak. Oke, berlawanan jarum jam ya. Berarti kenapa? Kenapa? Wah, oke. Berarti percepatan sentripetalnya arahnya kemana? Percepatan sentripetal itu arahnya selalu ke pusat. Berarti ke arah X negatif. Bisa terima nggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Karena dia ke arah X negatif, ya udah. Berarti cari yang min I. Oh, udah beres. Begitu. Ini ini kebetulan saya yang bikin soal. Kebetulan. Saya sengaja pengen bikin bingung soalnya. Padahal soalnya gampang gitu. Iya nggak? Kalian ngerasa kan ini soalnya gampang ketika dibahas. Cuman pas baca soalnya. Nah, itu. Saya pengen ngetes itunya. Saya pengen ngecek kalian tuh ngerti ngerti si soalnya nggak? Atau cuman ngerti rumusnya doang. Kalau cuman ngerti rumus, nerjemahin soal ini sampai kalian bisa pakai rumusnya, pasti nggak akan nemu. Tadi saya kepikiran mau cari R, Kak, tapi karena saya pikir kayaknya ini agak sulit, jadi saya skip dulu. Ya benar, tapi benar, itu strategi yang benar. Kalau pas tes, ngapain nyari soal yang susah? Soal yang gampang juga masih banyak. Kalau nemu soal susah mah tinggalin. Oh, itu yang option B sama option D itu apa bedanya, Kak? B sama D, Kak. D itu J. Minus 5pi kuadrat per 16J. Yang itu, yang A sama B itu I. Oke ya. Ini nyari R-nya juga sebetulnya subtle, sebenarnya bisa langsung kelihatan di X kuadrat plus Y kuadrat itu. Jadi ya memang. Nah iya, Kak, tapi saya udah mikir sampai situ kan, ini pasti harus pakai R, tapi saya lupa rumusnya, jadi
Daripada kepikiran kenapa ya udah next aja. Gitu. Betul. Ya, strategi kamu betul. Apain nyari soal susah. Tapi itu harus dibalik kalau kamu latihan ya. Maksudnya mindset kamu kan kalau misalkan pas ujian, cari soal yang gampang. Yang susah tinggalin. Kalau pas latihan, begitu nemu soal yang gampang, yang kamu kira-kira bisa, ya tinggalin aja, ngapain, kan udah bisa. Cari soal yang susah kalau buat latihan. Oke, mudah-mudahan nih kinematika cukup komprehensif. Ya, nggak mungkin dapat banyak sih cuman dari 2 persamaan. Saya ngebahas kinematika tuh pasti cuman dapat secuil gitu. Sehingga saya sangat mengharapkan sekali kalian juga proaktif review. Nanti coba kalau tanya adminnya aja atau tanya siapalah link playlistnya yang fisika yang ngebahas yang kemarin-kemarin mana gitu. Saya pengen nonton gitu, atau pokoknya nontonlah di YouTube itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyain ke saya. Untuk yang hari ini saya stop share dulu karena udah jam 2:30. Ya sampai abis ini masih ketemu saya lagi sih, tapi di konteks yang berbeda, yaitu pembahasan soal TO. Sampai jumpa di pembahasan soal TO. Ya, langsung sih abis ini, tapi kita keluar dulu. Sampai jumpa. Selamat sore. Makasih, Kak. Makasih, Kak.